ketemu dengan saya. Kita akan membahas bab 1 kelas 7 baik untuk SMP maupun untuk MTS dengan materi pokok bilangan. Perkenalkan, saya nama Pak Amin Suyitno. Berikut ini mari kita ulangi sejenak materi bilangan yang baru saja kalian pelajari dari buku ajarnya yang juga disusun oleh tim kami. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan ini yang akan saya ulang adalah perihal yang menyatakan bahwa bilangan positif ditambah dengan bilangan positif seperti tampak pada contoh nomor 1, yaitu positif 2 ditambah dengan positif 3, hasilnya adalah positif 5. Tanda bilangan positif boleh tidak ditulis sehingga hasilnya hanya 5, begitu aja. Yang kedua, negatif 5 ditambah dengan negatif 3. Nah, perhatikan, kekurangan 5, kekurangan lagi 3, berarti kekurangan 8 atau dinyatakan negatif 8. Tanda negatif harus tetap dituliskan. Berikutnya, positif 4 ditambah dengan negatif 7. Nah, berarti kalau ini kita jumlahkan, kita masih kekurangan negatif 3. Sehingga hasilnya adalah positif 4 ditambah negatif 7, hasilnya negatif 3. Contoh terakhir dalam operasi penjumlahan, negatif 6 ditambah positif 9, nah, hasilnya adalah positif 3, atau tanda positif dibuang hanya 3, begitu aja. Berikutnya, operasi pengurangan. Nah, perhatikan ini. Positif 6 dikurangi positif 3, maka bentuk ini dapat kita ubah menjadi, ini pengurangan menjadi bentuk penjumlahan dengan lawan dari bilangan kedua. Lawan dari positif 3 adalah negatif 3. Sehingga positif 6 dikurangi positif 3 boleh ditulis sebagai positif 6 ditambah lawan dari positif 3 adalah negatif 3. Sehingga diperoleh hasilnya 3 seperti penjumlahan di atas tadi. Begitu juga negatif 15 dikurangi negatif 5 boleh diubah menjadi negatif 15 ditambah dengan lawan negatif 5 adalah 5, sehingga diperoleh negatif 10. Berikutnya, positif 4 dikurangi negatif 2 sama dengan positif 4 ditambah dengan 2, sehingga diperoleh positif 6 atau 6. Berikutnya, negatif 18 dikurangi positif 9 diperoleh negatif 18 ditambah negatif 9, kita peroleh berapa? Negatif 27. Selanjutnya, operasi perkalian, ya. Operasi perkalian dan pembagian nanti saya ingatkan, perkalian 2 buah bilangan positif hasilnya positif. Perkalian intinya perkalian 2 buah bilangan yang bertanda sama hasilnya positif. Kalau yang tidak sama tandanya hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, contoh ini ya. Positif 3 dikalikan positif 2 dikalikan positif 3, tandanya sama, hasilnya positif.
menjadi positif 6 atau 6 gitu saja. Negatif 5 dikalikan negatif 3 hasilnya negatif 15, positif 15. Ya, negatif. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif hasilnya bilangan positif, yaitu positif 15 atau 15. Nah, sekarang yang tandanya tidak sama. Positif 4 dikalikan negatif 7 hasilnya adalah negatif 28. 28 dari 4 kalikan 7 ya. Tandanya negatif. Sedangkan negatif 6 dikalikan positif 9 hasilnya adalah negatif. Ini positif ya, kalau dikalikan hasilnya ada bilangan negatif 54 ya hasilnya. Jelas ya? Berlaku hal yang sama untuk pembagian. Kalian lihat ini pada pembagian ya. Kalau kedua bilangan itu tandanya sama, positif. Kalau tidak sama, hasilnya negatif. Contoh, positif 6 dibagi positif 3, hasilnya positif 2 atau 2. Negatif 15 dibagi negatif 5, hasilnya positif 3 atau 3 saja. Yang lain, positif 4 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 2. Sedangkan negatif 18 dibagi positif 9, hasilnya bagus, negatif 2 ya. Berikutnya, sekarang bagaimana kalau operasi campuran? Ya, jadi ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh pertama itu kalau diberi kurung. Kalau dalam soal nanti ada yang diberi kurung, kerjakan yang di dalam kurung yang memuat operasi tersebut. Contoh ya, 24 dibagi, awas, negatif 2 tambah 4 dikurung, dikerjakan dulu nanti, dikalikan negatif 3 ditambah, nah ini dikurung. Maka cara penyelesaiannya lihat ini ya, mula-mula soal kita tulis ya, 24 tetap ditulis, dibagi. Kalian lihat bahwa negatif 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2. Negatif 3 tetap, 6 dikurangi 4 adalah 2, sehingga terjadi seperti ini. Selanjutnya kerjakan mana dulu? Awas, ini ada bagi, ada kali, ada operasi tambah. Kerjakan kali dengan bagi sama kuat. Kerjakan yang kiri dulu kalau tidak ada kurung. Tambah dengan kurang sama kuat. Kerjakan yang kiri dulu. Nah, jadi kita mulai dari ini ya. Jadi ini ada 24 dibagi 2. Kerjakan dulu, ketemu 12, kalikan. Nah, ini masih tetap negatif 3 ya. Ini tetap ditambah 2. Selanjutnya ada kali dan tambah. Kerjakan yang kali dulu, menjadi 12 dikalikan negatif 3, hasilnya adalah negatif 36 ya. Ditambah 2, terakhir diperoleh negatif 34. Nah, selanjutnya bagaimana kalau operasi campuran tanpa tanda kurung sama sekali? Jadi tetap kayak tadi ya, kalau ada kali dan bagi itu lebih kuat daripada tambah dan kurang. Tetapi kali bagi, kerjakan yang kiri dulu. Kalau ada kali dan bagi, kerjakan kali. Kalau ada bagi kali, kerjakan bagi dulu gitu ya. Nah, sehingga pada soal ini, kalian lihat ini tanpa kuning sebetulnya persis dengan di atas sama tanpa kurung. Berarti langkah pertama soal ditulis dulu, kerjakan ini dulu ya. 24 dibagi negatif 2 ketemu negatif 12. Yang lain tetap. Selanjutnya kita kerjakan yang kali dulu. Jadi negatif 12 tetap ditambah dengan ini 4 dikalikan negatif 3 adalah negatif 12. Ini tetap. Sekarang ada tanda tambah ini ya, penjumlahan pengurangan, kerjakan yang kiri dulu. Negatif 12 ditambah dengan negatif 12 adalah negatif 24 ditambah dengan 6 kurangi 4 ya. Kadang-kadang jumlah itu dibaca plus, pengurang dibaca minus atau min gitu aja. Jadi ini boleh dibaca, awas, negatif 24 plus 6 min 4. Nah, sama dengan begitu ya, ada. Dan kamu boleh menggunakan plus atau min sebagai operasi.
Tapi kalau ini bukan min 24 ya, ini harusnya negatif 24. Oke. Kita teruskan. Negatif 24 ditambah 6 adalah negatif 18. Kemudian dikurangi 4 sehingga hasilnya menjadi negatif 22. Jelas ya? Kita teruskan. Nih, yaitu saya akan mengingatkan kembali, ini hanya sekedar mengingatkan ya, materi waktu kalian masih di SD atau di MI. Ini karena nanti kamu akan sering menggunakan ini ya, tidak harus kalian menggunakan kalkulator. Kenapa? Karena suatu ketika mungkin dalam ulangan atau dalam ujian kamu dilarang menggunakan kalkulator. Nah, sehingga ya ini harus kamu kerjakan dengan cara manual. Misalnya ya, ini saya ingatkan. 246 misalnya dikalikan 18 caranya. Susun ke bawah ya dengan perkalian bersusun ini. 246 taruh di atas, 18 taruh di bawah. Kemudian langkahnya ya, kamu lihat ini satuan dulu. Satuan kali bilangan pertama menjadi 8 kali 6 adalah 48. 48 nyimpen 4 tuh ya. Lalu ini 8 kali 4 ada 32 ditambah 4 berapa? 36 ya. Oke, tulis 6 nyimpen berapa? 36 itu tulis 6 nyimpen 3 gitu ya. Sekarang terakhir 8 kalikan 2 itu 16. 16 tadi nyimpannya 3. 16 tambah 3 berapa? 19. Iya, ditulis 19 gitu ya. Nih. Kemudian setelah itu di bawahnya sekarang yang ini bilangan puluhan dari 18. 1 ini kalikan 246 ya. Menjadi ini 1 kali 6 ada 6, 1 kali 4 4, 1 kali 2 2. Terjadilah bentuk seperti ini. Lalu kalau tadi dikalikan sekarang dijumlahkan. Awas, penulisan yang bilangan kedua ini geser ke kiri satu angka loh ya, ke kiri satu angka. Jadi angka 6 itu jangan di bawah 8 tapi bergeser ke arah satuan. Bergeser ke arah puluhan. Nah itu ya, karena 1 ini menunjukkan angka puluhan. Sehingga ini diturunkan 8, turunkan dari 8, 6 ditambah 6 ini ketemu 12, tulis 2, nyimpan 1, 1 tambah 9 itu 10, 10 tambah 4 adalah 14, tulis 4, sisa 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. Kesimpulannya, dengan cara perkalian bersusun, 246 dikalikan 18 diperoleh 4.428. Ingat-ingat ya, karena nanti kamu akan sering menggunakan perkalian bersusun ini. Nah, berikutnya persis bagaimana kalau tidak angka yang bulat utuh, melainkan di sini ya, tidak 246 misalnya ada bilangan 2,46 dikalikan 1,8. Caranya sama, buang dulu, enak dibuang dulu tanda komanya ya, sehingga 2,46 ditulis 246, 1,8 tulis saja 18. Lalu dibuat perkalian bersusun diperoleh 4,428 kan, ini bilangannya belum ada tanda komanya. Lalu kita lihat, kamu hitung banyaknya angka ya, banyaknya angka di sini di belakang koma ya. Di sini ada 1 2, ini 1, berarti ada 3 ada 1 2 3. Sehingga ini kamu geser aja 1 2 3. Ini hasilnya menjadi 4,428 ya. Jadi saya ulangi caranya, kalau ada koma hilangkan dulu koma, terus kamu hitung angka-angka di belakang koma ada berapa digit atau ada berapa angka ya, tinggal menghitung saja. Kalian lihat angka yang pertama ada 2 digit, bilangan pertama ada 2 digit di belakang
koma, angka kedua ada 1 digit di belakang koma, sehingga ada 3 digit. Kita hitung saja 1, 2, 3. Nah, begitu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan yang ada di bab 1, yaitu tentang FPB, faktor persekutuan terbesar, dan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Tapi ternya itu diganti hilang menjadi K aja ya. Ini ya, contoh. Ada 2 cara nanti ya. Misalnya tentukan FPB, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 24. Nah, cara pertama. Karena judulnya faktor, maka kita cari faktor dari 12, yaitu bilangan-bilangan yang bisa membagi 12 menjadi habis. Ya, habis dibagi ya. Faktor dari 12 adalah 1, karena 1 bisa bagi 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi bilangan-bilangan ini adalah faktor dari 12. Sedang faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan berapa? 12 dan terakhir 24. 24 adalah faktor dari 24 juga. Nah, kalian cari mana faktor persekutuan? Persekutuan antara 12 dan 24. Jelas? 1, 2. Ini faktor persekutuan ya. 3, 4, 6, dan 12. Nah, yang bersekutu adalah ini 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang terbesar mana? Adalah 12. Jadi 12 adalah faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 24 ya. Sedang kelipatan. Nah, kelipatan itu ini 12 ya, kelipatannya kan 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 itu namanya kelipatan ya. Jadi kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48 dan seterusnya loh, sampai tak terhingga itu. Kalau kamu mencari yang terbesar nggak akan ketemu itu ya. Sedang kelipatan dari 24 dimulai dari 24 lalu 48, 72, 96 dan seterusnya. Karena tidak mungkin kita mencari kelipatan terbesar, pilih yang terkecil tapi bersekutu. Maka diperoleh angka atau bilangan 24. Jadi bilangan 24 kelipatan yang bersekutu tapi yang paling kecil. Nah, karena tidak ada yang paling besar ya. Kesimpulannya 24 adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12 dan 24. Jelas? Itu cara pertama. Sekarang cara kedua ya. Cara kedua sama ya. Jadi menentukan FPB dari 12 dan 24, FPB dan KPK ya. Nah, caranya kita buat pohon faktor gini. 12 itu kan sama dengan 2 kali 6 ya. Ya. 6 itu sama dengan 2 kali 3. Jadi 12 boleh ditulis 2 kali 2 kali 3 atau ditulis 2 pangkat 2 karena ada 2. 2 pangkat 2 kalikan 3 ya. Ini adalah namanya faktorisasi prima. Selanjutnya yang 24 ini. 24 ini dengan pohon faktor pecah menjadi 2 kali 12. 12 itu 2 kali 6. 6 itu sama dengan 2 kali 3. Kesimpulannya 24 itu dapat dijadikan faktorisasi primanya, dapat ditulis 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, lalu kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Nah, setelah ketemu faktorisasi prima dari kedua bilangan itu, bahkan nanti bisa 3 bilangan dibaca di buku ajarnya, kita bisa menentukan FPB dan KPK-nya. Ya, kita lihat. Tadi 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 dan 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Bagaimana menentukan FPB-nya? Dilakukan dengan memilih faktor yang sama. Saya ulangi, faktor yang sama tetapi dengan pangkat
terkecil. Ya. Jadi pangkat terkecil ini kan ada 2/2, ini 2/3, pilih yang 2/2. Nah, 3 karena ini juga persekutuan, tapi keduanya berpangkat 1 sama, berarti FEB-nya adalah 2/2 kali 3. Ya, 2 itu pilih yang terkecil. Ini 4 kali 3, 12. Jadi kesimpulannya 2/2 kali 3 atau sama dengan 12 adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 24. Berikutnya, untuk menentukan KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil, dilakukan dengan apa? Dengan memilih faktor yang sama, ya, faktor yang sama dengan pemilihan pangkat yang tertinggi loh, diikuti dengan faktor-faktor lainnya jika ada, ya. Jadi harus pangkat tertinggi dan faktor-faktor yang lain yang walaupun tidak bersekutu tetap kita ambil, ya. Jadi misalnya jadi kalau begitu kita lihat bahwa 12 tadi adalah 2/2 kali 3, 24 tadi adalah 2/3 kali 3, ya. Sehingga kita pilih, ya, yaitu 2/3-nya yang kita pilih dikalikan 3-nya sehingga hasilnya adalah 24. Kesimpulannya, KPK dari bilangan 12 dan 24 adalah 24, ya. Yaitu merupakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12 dan 4, ya. Oke, sekian dulu penjelasan saya terkait dengan bilangan, ya. Tentunya sekali lagi penjelasan saya ini sebagai alternatif kalau kalian belum sempat membaca atau belum jelas, maka uraian saya, harapan saya bab 1 menjadi jelas bagi kalian jika kalian belajar secara mandiri. Selamat belajar, akan kita teruskan setelah ini dengan pembahasan mengenai bab 2, ya. Sekian.